Jadi untuk abang kakak ayah bunda sekalian yang mau belajar membaca Al-Quran ya, atau ingin belajar metode bagaimana cara mengajarkan Al-Quran kepada anaknya atau kepada siapapun, ya ini bisa banget menggunakan kitab Rubaiyat ya. Nah, kitab Rubaiyat ini ya insya Allah kita bisa membaca Al-Quran dalam 4 pertemuan dengan 4 pelajaran. Dan ini yang menemukan metodenya adalah Ustadz Hamim Tohari Birkhons ya, Birkhons. Nah, beliau ini menemukan metode Rubaiyat gitu, dan beliau mewakafkan metode ini kepada yayasan yang sudah ditunjuknya di Jakarta. Nah, langsung aja kita awal dengan membaca Ummul Quran ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya, baik. Ini tentang keutamaan-keutamaan ya. Kita langsung aja masuk ke bab 1. Nah, insya Allah di video-video yang ingin saya sampaikan di sini, ini kita bagi menjadi 5 menit aja gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih lebih jadi partisi gitu, lebih bisa nggak terlalu lama lah, nggak terlalu bosan untuk dipelajari gitu ya. Nah, langsung di bab pertama fokus kita adalah ya menyelesaikan pelajaran pertama ini. Muta'alim ya, atau yang belajar, diharapkan telah hafal dan kenal seluruh huruf hijaiyah dengan segala perubahannya gitu. Jadi udah hafal huruf hijaiyah, juga hafal perubahannya ya, karena kunci untuk belajar Al-Quran itu kan memang ya hafal huruf hijaiyahnya. Tentu dong, masa nggak hafal, gimana cara bacanya kalau nggak hafal kan gitu. Makanya fokusnya adalah menghafal. Nah, ini ada di sini fokusnya ada 5 ya, 5 subbab gitu kan. Nah, huruf hijaiyah urutan Baghdadi, urutan rubaiyat, menghafal huruf hijaiyah cara rubaiyat, huruf hijaiyah rubaiyat dalam berbagai posisi dan latihannya. Nah, baik. Ini kita lihat huruf hijaiyah dalam urutan Baghdadi. Nah, urutan Baghdadiyah ini diurutkan berdasarkan uh, apa? Nah, dalam huruf hijaiyah urutan Baghdadiyah, dia urutannya seperti ini ya. Jadi alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, dan seterusnya sampai huruf ya. Nah, ini memang menggunakan atau lebih fokusnya ke urutan. Urutan itu yang distimulasi atau yang dipergunakan maksimal adalah otak kanan. Contoh nih, misalnya ini saya tutup, gitu kan, saya tutup. Nah, huruf setelah huruf qaf, bisa gak nebak huruf setelah huruf qaf? Nah, biasa kita mengurutkan kan tuh, abata tajim hakoda teroza sampai fa qaf kaf. Wah, bis qaf adalah kaf. Nah, seperti itu kan. Nah, itu berurutan gitu. Alhamdulillah ya, banyak juga orang yang menggunakan metode ini dan alhamdulillah hafal ya. Seperti itu. Nah, di rubaiyat itu ada metode ya, kaidahnya dalam rubaiyat huruf hijaiyah itu dikelompokkan nih ya, dikelompokkan dalam 6 kelompok sesuai dengan bentuk dan kemiripannya. Jadi fokusnya adalah dengan mengkelompokkan sesuai dengan bentuk dan kemiripannya ya. Ada 6 kelompok di sini. Yang pertama adalah kelompok garis lengkung bertitik. Kelompok yang kedua adalah huruf bulat tidak beraturan. Kelompok ketiga adalah kelompok yang ekornya ke depan. Nah, kelompok keempat adalah yang ekornya ke belakang. Dan kelompok kelima adalah kelompok yang hurufnya hurufnya duduk. Ya, kenapa duduk? Karena ini adalah huruf yang dia menduduki huruf-huruf yang setelahnya gitu ya. Sebelumnya, sorry, ya huruf sebelumnya. Dan dia itu nggak bisa didudukin sama huruf setelahnya gitu maksudnya. Makanya dia seperti huruf duduk. Atau
bahasa di ininya ya dia nggak bisa disambung dengan huruf depannya. Nih ada 5 huruf juga. Yang terakhir adalah kelompok huruf-huruf yang berdiri. Ya berdiri, atau kalau guru-guru kita biasa menjelaskan ada tiangnya gitu ya. Ya berdiri lah, seperti berdiri. Ya supaya gampang, supaya mudah, ya ini duduk, ini berdiri gitu kan. Jadi ada 6 kelompok. Garis lengkung bertitik sebagaimana bentuknya dan kemiripannya. Huruf bulat tidak beraturan, ekornya ke depan, ekornya ke belakang, ya huruf-huruf duduk dan huruf-huruf yang berdiri. Seperti itu. Kita lanjut ke part selanjutnya.